Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Erika Chan. Oke, halo semuanya. Hari ini aku mau ngadain Q&A session tentang bulan Ramadan di Jepang. Yeay, jadi aku rasa banyak banget yang kepo tentang gimana sih ngejalanin bulan Ramadan, ngejalanin puasa di Jepang, seperti apa sih perbedaannya dengan di Indonesia gitu. Pasti banyak yang penasaran gitu kan, soalnya banyak banget nih yang nanya di DM tentang kayak gitu. Terus juga di komen-komen juga ada banyak, ada yang minta bikin vlog puasa di Jepang juga. Nah itu aku udah bikin first day of Ramadan di Jepang versi tahun 2022 di video sebelumnya, jadi silahkan cek di situ. Nah, jadi untuk menjawab kekepoan para teman-teman semua, aku bikin question box di Instagram dan aku bakal jawabin satu persatu. Jadi langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama, berapa jam sih puasa di Jepang, Kak? Oke, jadi puasa di Jepang itu bisa berbeda-beda tergantung musimnya. Kalau tahun ini puasanya itu sekitar 14 jam. Ini sekarang itu musim semi. Tapi kalau musim panas itu bakal lebih lama, bisa 15 jam, bisa 16 jam gitu. Kalau musim dingin malah lebih cepat, bisa kayak cuman 13 jam, hampir kayak 12 jam gitu. Puasanya itu tergantung durasi lamanya matahari muncul kan di langit. Jadi kalau musim dingin itu matahari terbit lebih lama, terbenam lebih cepat. Jadi puasanya juga lebih cepat. Kalau musim panas kebalikannya, matahari terbit lebih cepat dan terbenamnya lebih lama. Jadinya puasanya juga lebih lama gitu. Jadi sebenarnya paling enak itu puasa di musim dingin karena nggak kerasa cepet gitu. Jadi kalau aku ganti puasa bayar utang itu biasanya di musim dingin, jadi lebih cepat selesainya. Oke, next. Kakak kalau buka patokannya apa? Kalau di Indo kan ada suara azan, kalau di sana apa? Bener juga ya, kalau di Indonesia itu ada suara azan. Jadi kita tanpa ngecek jam juga udah tahu kalau azan berarti udah maghrib gitu ya. Kalau di Jepang nggak ada azan, maksudnya azan di masjid gitu ya, yang bisa kedengeran pakai speaker ke semua wilayah, ke semua kota itu nggak ada. Jadinya kita harus selalu ngecek jadwal kalender jam puasa di depan tahun 2022 gitu. Kalau kita search di Google ada, atau enggak aku biasanya pakai aplikasi kayak namanya Muslim Pro atau aplikasi azan. Jadi bisa ngecek di HP, hari ini maghribnya jam berapa ya, subuh jam berapa ya gitu. Jadi nggak ada azan gede-gede yang ngingetin gitu. Tapi kalau kita setting dari aplikasinya dari HP biar dia bunyi azannya pas udah maghrib itu bisa sih. Jadi diingetinnya sama HP gitu, azan dari HP. Jadi kadang suka kayak hari ini maghrib jam berapa ya gitu. Suka lupa, maksudnya harus sering ngecek sendiri gitu. Apalagi kayak aku yang anak kosan gitu kan, nggak ada keluarga yang ngingetin juga gitu. Jadinya harus rajin-rajin ngecek jam maghribnya gitu. Nah ini banyak yang nanya, di Jepang ada sholat taraweh nggak kak? Gitu. Sholat taraweh itu ada. Biasanya itu dilaksanain di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, di Masjid Indonesia Tokyo gitu. Jadi itu sekolah aku waktu dari TK sampai SMA, sekolah Indonesia, sekolah buat orang-orang Indonesia di Jepang. Dan di sana ada masjidnya juga, jadi biasanya diadain sholat taraweh berjamaah gitu. Tapi tahun lalu sama 2 tahun yang lalu itu kalau nggak salah nggak diadain gara-gara COVID. Tapi tahun ini udah mulai guys, udah dilaksanain sholat tarawih berjamaah juga. Lokasinya itu di namanya Meguro di Tokyo gitu. Kalau dari pengalaman aku, sholat tarawih di sana tuh seru. Jadi ngumpul tuh anak-anak orang Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu juga malam-malam gitu kan. Terus disediain kayak gorengan, kayak jajanan-jajanan Indonesia yang dimasakin sama ibu-ibu gitu. Jadi kesana sholat taraweh sekalian bisa makan, ngobrol-ngobrol sama yang lain gitu, sekalian kayak melepas kangen sama Indonesia gitu. Dan tentunya nggak cuma orang Indonesia doang yang kesana, ada
orang dari negara lain juga yang beragama muslim, itu siapa aja bisa datang ke sana. Tapi tahun ini aku rasa masih banyak yang sholat tarawihnya di rumah ya, karena pastinya kalau sholat tarawih berjamaah di sana di masjid itu kan masih risiko terpapar COVID itu kan masih tinggi ya di Jepang. Jadinya buat yang pengen menghindari itu sholat tarawihnya lebih baik di rumah aja gitu, berjamaah dengan keluarga. Kalau sholat id di sana gimana kak? Kalau lagi ada acara kayak kuliah, kerja, apa nggak sholat id atau izin kuliah kerja? Nah ini kalau aku biasanya izin kuliah. Untungnya kampus aku itu dia toleran banget dengan yang namanya agama, kepercayaan, budaya gitu. Jadi aku biasanya bilang ke dosen aku kalau misalnya aku bakal ada sholat id karena aku muslim dan aku harus sholat. Jadi kalau misalnya ada pelajaran, ada jam kuliah di pagi hari itu aku izin gitu. Nah kalau tahun ini kan diperkirakan lebaran itu di antara tanggal 2 atau tanggal 3 ya. Nah tanggal 2 sama tanggal 3 itu kan Senin Selasa. Aku tuh pagi gak ada kelas, kelasnya mulai dari siang, jadinya bisa tuh sholat pagi-pagi terus habis itu langsung berangkat kuliah, masih keburu gitu. Jadi gak perlu izin, gak perlu apa gitu. Tapi biasanya kalau misalnya kita bilang sih diizinin sih. Kalau kita bilang kita harus sholat karena muslim, itu sekarang orang Jepang udah banyak yang toleransi, udah banyak yang ngerti juga, jadi oh silakan gitu. Kalau misalnya dibilang nggak boleh ya gimana tuh, tergantung sama kita sendiri gitu, kembali ke diri kita sendiri. Kita bakal tetap milih untuk sholat walaupun gak diizinin, tapi kita ngejalanin ibadah atau turutin apa kata guru atau atasan tapi kita nggak sholat gitu. Itu tergantung kamu bakal prioritasin yang mana gitu ya. Teman ada yang ngajak makan pas siang gak kak? Ada, teman kampus aku ngajakin, makan siang yuk gitu. Tapi aku bilang, maaf ya aku puasa, aku muslim gitu. Aku bilang ke teman-teman aku. Terus mereka pada pengertian, oh iya kamu puasa ya, semangat ya gitu. Maaf ya aku lupa gitu. Jadi kayak oke, nggak, aku juga nggak nutup-nutupin gitu. Kadang aku pernah ikut teman-teman diajak makan siang, aku ikut ke sana gitu. Cuman aku nggak makan, aku cuman ikut ngobrol-ngobrol doang. Karena ya tetap pengen have fun dong, walaupun kita nggak makan, kita bisa enjoy ngobrol-ngobrol kan. Jadi kadang aku suka ikutan ke sana. Biasanya di Jepang suka buat takjil ala Indonesia nggak? Aku lihat orang-orang Indonesia, keluarga yang tinggal di Jepang itu biasanya ibu-ibu itu suka masak takjil ala Indonesia di Jepang, pakai bahan yang ada gitu. Bisa beli bahan-bahannya di toko Indonesia atau kayak toko negara lain yang mungkin kayak misalnya bubuk kelapa gitu kan. Kalau misalnya kita butuh itu di Jepang, di supermarket Jepang kan jarang ada. Jadi biasanya beli di toko-toko impor gitu. Cuman kalau aku, karena aku tinggal sendiri dan aku nggak terlalu ada banyak waktu buat masak-masak, jadinya aku kalau buka puasa takjil ya makan yang manis-manis seadanya aja. Misalnya beli di minimarket kayak 7-Eleven, Family Mart, Lawson, kayak beli puding kayak atau kue gitu. Kadang ada sih emang ngerasa kangen sama es buah, sama kolak ubi, pisang molen, klepon gitu kan. Biasanya kalau kayak gitu aku bisa ke restoran Indonesia yang di Jepang gitu. Karena di sana banyak tuh jual dessert Indonesia, pisang goreng, es cendol gitu banyak. Jadi bisa buka puasa di sana. Tapi dulu sebelum COVID itu ada buka puasa, acara buka bersama di sekolah aku setiap hari Minggu. Jadi ada yang masak-masak gitu. Dan itu gratis, siapapun bisa datang, bisa makan gitu. Itu seru banget sih. Tapi sayangnya sekarang udah nggak ada gara-gara COVID. Padahal kan lumayan makan-makan gratis. Makanan halal di Jepang apakah mudah didapat? Makanan halal itu sekarang udah lumayan banyak. Kayak aku pernah share di video sebelum-sebelumnya tentang makanan halal yang dijual di supermarket gitu. Dan itu udah cukup banyak banget, kayak kue, makanan berat, kayak frozen food pun bahkan itu ada yang halal gitu. Jadi sekarang udah lumayan gampang sih buat dapetin makanan halal. Restoran-restoran halal juga udah banyak, restoran-restoran asing kayak restoran Indonesia, restoran Malaysia, restoran Pakistan, India gitu halal biasanya. Jadi nggak seribet yang kalian bayangkan sih. Mungkin karena aku di Tokyo kali ya, kurang tahu juga kalau di wilayah lain mungkin
kalau tempatnya emang belum terlalu banyak restoran-restoran halal atau toko-toko gitu mungkin masih agak susah ya. Kalau kayak gitu biasanya setahu aku tuh ada papaku waktu itu belanja online. Jadi itu kayak ada toko online yang emang jualan makanan halal gitu, kayak sosis halal, daging halal. Jadi tinggal pesan di online terus harus dikirim ke rumah. Jadi kayaknya kalau yang rumahnya di wilayah-wilayah yang belum terlalu banyak toko-toko itu mungkin bisa pesan dari online. Ada yang jual kurma gak kalau di supermarket Jepang atau harus ke tempat khusus? Kurma itu kadang-kadang ada yang jual gitu, tapi itu bukan beda ya kurmanya, kayaknya agak beda kurma Jepang. Tapi setahu aku kayak di masjid-masjid gitu ada yang jual kurma deh kadang. Bisa cari di kayak toko-toko impor gitu, ada yang jual kurma kadang-kadang. Toko Indonesia kayaknya ada sih. Biasanya Kak Erika suka masak sendiri buat berbuka puasa apa mendingan beli yang udah jadi? Aku beli yang udah jadi. Ada godaan nggak WKWK? Pastinya banyak guys godaannya di Jepang dibanding di Indonesia. Karena kalau di Indonesia kan rata-rata kebanyakan orang puasa kan. Karena di sana mayoritas muslim kan. Jadi yang puasa nggak cuma kita, tapi teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, semua puasa. Jadi kita ngerasa kayak ngejalanin puasa itu bareng-bareng gitu kan. Tapi kalau di Jepang itu yang puasa sedikit karena Islam itu minoritas di Jepang. Jadinya ya toko-toko makanan tetap buka, restoran-restoran tetap buka. Kampus aku ya pada makan semuanya biasa kayak. Jadi ya kita harus kuat iman aja sih. Jangan sampai kita ngiler ngelihatnya ya. Karena godaan tuh di Jepang di mana-mana guys. Gitu. Jadi ya kita harus semangat dan harus kuat. Lebih suka puasa di Jepang atau di Indonesia? Aku sebenarnya cuma pernah 1 kali ngerasain puasa di Indonesia, jadi kurang tahu rasanya puasa di sana kayak gimana. Jadi pengalaman puasa aku lebih banyak di Jepang ya, jadi kayak udah terbiasa dengan puasa di Jepang gitu. Tapi kayaknya lebih enak di Indonesia deh, karena di Indonesia kan puasa bareng-bareng kan, terus juga apa ya, puasa itu kayak jadi sebuah event yang besar gitu. Kayak buka puasa, ngumpul bareng-bareng, sholat tarawih bareng-bareng, masak sahur, masak takjil, rame gitu kan. Terus juga apa tuh yang ngebangunin orang sahur, sahur gitu. Rame banget kan, jadi kayak asik aja gitu, ngejalanin puasanya seru. Kalau di Jepang nggak ada bedanya sama kehidupan biasa, bedanya cuma kita makan apa nggak makan gitu doang. Jadi kayak vibes Ramadannya tuh nggak kerasa gitu. Jadi kayaknya lebih seru di sana deh. Tapi aku suka puasa di Jepang kalau musim dingin. Kayak tadi aku bilang karena pendek jamnya. Jadi mungkin aku suka dua-duanya sih. Mungkin segitu dulu kali ya Q&A puasanya. Semoga pertanyaan kalian terjawab semua, dan maaf kalau misalnya ada yang salah karena ini cuman dari perspektif aku doang, mungkin masih ada hal-hal lainnya aku nggak tahu. Oh ya guys, aku pengen tahu dong puasa di Indonesia itu kayak gimana sih? Kayak tadi aku bilang kan aku cuma pernah ngalamin sekali kan, jadi aku pengen tahu apa aja sih kayak hal yang menonjol kayak dari yang namanya Ramadan di Indonesia itu, hal yang paling kerasa banget, wah ini Ramadan banget nih gitu, wah ini vibes Ramadan banget nih di Indonesia gitu, kasih tau dong. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah kasih pertanyaan di Instagram. Terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Thank you. Semangat puasanya. See you next video. Bye-bye.